Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Upil Zombie. Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini aku akan ngebahas alur cerita film bergenre drama dan rilis pada tahun 2021, yaitu Yakuza in the Family. Yang mana film ini disutradarai oleh Michihito Fuji dan juga dibintangi beberapa aktor kece di Jepang, antara lain Go Ayano, Machiko Ono, Hayato Isomura, dan masih banyak lagi. Selain menceritakan tentang masa kejayaan Yakuza, film ini juga bercerita tentang masa-masa kelam dari Yakuza itu sendiri, termasuk kehidupan sosial bagi para mantan anggota Yakuza. Pokoknya film ini seru, sedih, campur aduk lah pokoknya. Dan gak usah panjang lebar, kita langsung ke inti ceritanya aja. Tapi buat yang udah subscribe, aku mau minta bantuan dulu nih dari kalian, dengan cara nyalain lonceng kalian. Soalnya algoritma YouTube nih makin kejam guys. Kalau sudah, terima kasih, Mr. Zombie. Di awal kita diperlihatkan dengan jagoan kita yang bernama Kenji Yamamoto dengan rambut pirangnya. Layaknya seperti jagoan di film-film pada umumnya, dia mengendarai kendaraan supernya dengan ugal-ugalan, di mana dia sedang dalam perjalanan untuk menghadiri acara pemakaman ayahnya yang bernama Yamamoto. Kenji baru mengetahui jika ayahnya ini seorang mantan anggota Yakuza dan meninggal akibat overdosis obat-obatan terlarang. Di acara itu dia juga dihampiri oleh seorang anggota polisi dan mencoba menasihati dirinya agar tidak mengikuti jejak ayahnya menjadi anggota Yakuza. Kenji yang gak suka hidupnya diatur-atur langsung meninggalkan polisi tersebut tanpa sepatah kata pun. Setelah acara pemakaman selesai, Kenji langsung pergi menemui temannya yaitu Hosono dan Ohara yang sudah menunggunya di luar. Mereka bertiga pun menaiki kendaraan super mereka masing-masing dan pergi dari tempat itu. Di tengah jalan, dia berhenti setelah melihat mobil yang kayaknya lagi melakukan hal mencurigakan. Setelah didekati dan ditanya-tanya, pria yang di dalam mobil terlihat seolah-olah lagi menyembunyikan sesuatu. Tapi pas Kenji nyebutin nama ayahnya, si pria ini langsung mengeluarkan tasnya yang berisikan narkoba. Kenji yang benci banget sama narkoba langsung berusaha merebut tas itu. Berhasil menghajar dan merebut tas itu, Kenji pun pergi ke pinggir pantai. Setelah dibongkar-bongkar isi tas itu, dia menemukan tas itu dipenuhi dengan narkoba dan beberapa uang. Dia pun membuang narkoba dan mengambil uangnya. Untuk merayakan keberhasilan aksi ini, mereka bertiga memutuskan untuk makan di sebuah restoran milik seorang janda bernama Aiko dan anaknya bernama Subasa. Yang mana restoran ini udah jadi langganan Kenji dan teman-temannya. Tapi lagi asik makan, tiba-tiba datang segerombolan Yakuza untuk makan di tempat itu. Kenji yang benci banget dengan hal-hal yang berbau Yakuza dengan sinis dan sok jagoan memandangi gerombolan itu. Tapi tiba-tiba, gak lama dari situ, datanglah segerombolan lain untuk menyerang kelompok Yakuza tadi. Keributan di restoran pun terjadi tuh. Kenji yang ngerasa makan malamnya terganggu mulai bangun dari tempat duduknya. Dan secara kebetulan dia berhasil menyelamatkan seseorang yang hampir ditembak. Dia pun ditarik oleh temannya untuk pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Kenji yang masih tertidur pulas didatangi oleh salah seorang yang berada di restoran semalam. Diketahui pria ini bernama Nakamura. Kenji pun dipaksa untuk menemui pimpinan orang ini yang tak lain adalah orang yang dia selamatkan semalam. Pria ini bernama Shibasaki dan merupakan pimpinan Yakuza. Shibasaki berterima kasih atas tindakan Kenji semalam yang udah nyelamatin nyawanya. Shibasaki juga menawari Kenji untuk masuk keluarga Yakuza. Tapi Kenji menolak karena dia pikir Yakuza dan gerombolannya inilah yang udah menjual narkoba di kota, yang mana juga berpengaruh dengan tewasnya ayahnya Kenji. Shibasaki terlihat sabar menghadapi jiwa muda Kenji yang meledak-meledak.
Sebelum Kenji pergi, Shibasaki memberikan kartu namanya ke Kenji untuk berjaga-jaga jika Kenji berubah pikiran. Kenji yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditelepon salah seorang temannya dan meminta dirinya untuk bersembunyi, yang ternyata dia lagi diincar oleh sekelompok orang. Kejar-kejaran pun terjadi nih. Tapi walaupun udah berusaha lari mati-matian, ya kan, jagoan kita ini nggak bisa lolos dari orang-orang ini. Akhirnya dia dan temannya dibawa ke sebuah tempat, dan di sini dia baru tahu orang-orang ini adalah kelompok kartel yang sedang mencari narkobanya yang udah dirampok kemarin tuh. Kartel ini dipimpin oleh Kato. Setelah disiksa berkali-kali, akhirnya mereka mengaku bahwa narkobanya udah dibuang ke laut. Ngedengar hal ini, Kato marah besar. Akhirnya dia berencana menjual organ tubuh Kenji dan kawan-kawan untuk menutup kerugian kelompoknya ini. Sebelum dimasukkan ke sebuah kapal, Kato memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua barang termasuk identitas ketiganya untuk menghilangkan jejak. Tapi salah satu anak buah Kato menemukan kartu nama Shibasaki di jaketnya Kenji. Dia pun memberitahukan hal ini kepada Kato. Kato yang tahu hal ini seketika berkesimpulan bahwa Kenji ini adalah relasinya Yakuza. Akhirnya dia menghubungi Yakuza untuk meminta ganti rugi, sekaligus meminta tebusan karena relasi Yakuza ini sudah melanggar perjanjian mereka untuk tidak mengganggu wilayah bisnis mereka masing-masing. Akhirnya Kenji dan teman-temannya ditebus oleh Shibasaki dan dibawa untuk menemui Shibasaki di kantornya. Di sini Shibasaki terlihat bangga dengan apa yang udah dilakukan Kenji kemarin dan hari ini. Selain udah menyelamatkan nyawanya, dia juga terlihat senang dengan aksi Kenji terhadap kelompok Kato. Karena boleh dibilang Shibasaki juga nggak suka dengan bisnis yang dijalani oleh kelompok Kato. Di sini Kenji mulai paham peta bisnis para kelompok gangster ini. Dia juga menyimpulkan bahwa dalam kematian ayahnya bukanlah Yakuza, melainkan kelompok kartel yang berbisnis narkoba. Di saat itu juga Kenji mulai luluh dan membuka hatinya untuk bergabung dengan kelompok Yakuza. Setelah 5 tahun berselang, Kenji yang udah menjadi bagian dari kelompok Yakuza mendatangi restoran Aiko. Terlihat Tsubasa juga sudah tumbuh besar. Di sini hubungan emosional antara mereka juga sudah terjalin. Kenji berpesan kepada Tsubasa jika besar nanti harus siap melindungi keluarganya. Dan di tengah momen ini, Kenji tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang melaporkan bahwa ada orang yang berbuat onar di tempat yang memakai jasa perlindungan Yakuza. Akhirnya setelah didatangi, pria yang bernama Kawayama ini ternyata merupakan salah seorang anak buah Kato. Merasa nggak dihargain kedatangannya, Kenji pun langsung menghajar pria tersebut. Merasa udah dipermalukan, Kawayama bilang ke Kenji bahwa perang sudah dimulai. Seolah-olah nggak peduli dengan ucapan pria tersebut, Kenji memutuskan untuk melanjutkan malamnya dengan bersantai di tempat tersebut. Tapi di momen ini, salah seorang wanita penghibur yang bernama Yuka melihat luka Kenji akibat perkelahian tadi. Dia juga bermaksud untuk mengobati luka tersebut. Kenji yang masih bujang dan haus akan perhatian wanita, ya kan, akhirnya bergetar juga nih hatinya. Di sini juga jadi bukti nih, sesangar-sangarnya pria luluh juga dengan perhatian kecil seperti ini, ya kan? Setelah kejadian malam ini, Kato mengundang Shibasaki untuk melakukan pertemuan. Di sini Kenji tidak diajak untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat Kenji cukup arogan dalam menghadapi sesuatu. Di sini Kato meminta wilayah selatan yang selama ini dikuasai oleh Yakuza agar diberikan kepada dirinya untuk menghindari peperangan akibat kejadian semalam. Tapi di sini Shibasaki dengan tegas menolak hal tersebut. Bahkan dia bilang kepada Kato untuk melangkahi nyawanya dulu jika Kato menginginkan wilayah tersebut. Di sisi lain, Kenji meminta anak buahnya untuk mengirim Yuka ke sebuah kamar hotel yang mana Kenji udah menunggunya di sana. Yuka pun mematuhi perintah itu dan datang ke sebuah kamar yang dimaksud. Kenji yang udah di ujung tanduk, ya kan, gak pakai lama minta dilayani oleh Yuka. Tapi di luar dugaan nih, Yuka menolak dengan keras. Di sini Kenji merasa malu ngelihat Yuka berbeda dari wanita-wanita penghibur lainnya.
Diketahui ternyata Yuka melakukan pekerjaan di klub malam hanya untuk membiayai sekolahnya. Dia juga bilang bahwa dirinya ini hanya mau untuk menemani minum, bukan hal yang aneh-aneh tuh. Ngelihat prinsip Yuka ini, sang jagoan kita nih makin kelepek-kelepek nih guys. Dan di akhir pertemuan mereka sempat bertukar kontak tuh. Singkat cerita, keesokan harinya Kenji pun pergi bersama Shibasaki untuk memancing tanpa membahas tentang apa yang udah Kenji lakuin kemarin tuh. Di sini Kenji yang udah menganggap Shibasaki sebagai ayahnya pun menceritakan tentang Yuka. Tapi tiba-tiba di tengah obrolan itu, mobil mereka diserang dan diberondong peluru oleh seseorang. Beruntung Kenji langsung melindungi Shibasaki. Tapi sayangnya dari penyerangan ini Ohara yang menjadi supir pun harus tewas. Kenji, Hosono, dan anggota keluarga Yakuza lainnya begitu tidak terima dengan aksi ini. Tapi seorang kepala kepolisian yang kita lihat di awal film tadi menemui Shibasaki. Dia meminta agar menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengurangi korban jiwa yang lebih banyak. Namun amarah Kenji dan Hosono memuncak. Mereka tidak terima kematian sahabatnya ini diserahkan kepada polisi gitu aja. Akhirnya suatu malam, Kenji yang masih terluka mendatangi sebuah bar yang diketahui sedang ada Kawayama di sana. Ternyata mereka ini bersekongkol dengan kepala kepolisian selama ini. Di sini Kenji udah ditunggu oleh Hosono di bar tersebut. Dengan sebuah pistol yang sudah disiapkan oleh Hosono, Kenji pun memasuki ruangan Kawayama dan menodongnya. Tapi tiba-tiba Nakamura datang dan langsung menusuk Kawayama. Nakamura juga nyuruh Kenji buat pergi agar tidak ditangkap polisi. Tapi di sini Kenji menolak dengan alasan Shibasaki lebih membutuhkan Nakamura dibandingkan dirinya. Kenji pun mengorbankan dirinya untuk mempertanggungjawabkan atas kasus ini. Setelah kejadian itu, entah apa yang ada di otaknya ya, Kenji ngedatangin tempat tinggal Yuka. Nggak berkata sepatah kata pun, Kenji yang terluka parah hanya bisa memeluk wanita pujaan hatinya ini. Seakan-akan dia tidak akan bertemu kembali dengan Yuka. Yuka yang bingung dengan ini hanya bisa pasrah dan berakhir dengan perngengengan. Paginya, Yuka bangun yang mana di sana Kenji udah pergi dengan meninggalkan sejumlah uang untuk Yuka. Ternyata Kenji pergi untuk menemui Shibasaki. Shibasaki mengungkapkan bahwa dirinya begitu bangga dengan apa yang udah Kenji lakukan. Walaupun begitu, Kenji akhirnya menyerahkan dirinya kepada kepolisian yang datang untuk menjemput dirinya. Kenji pun divonis hukuman penjara selama 14 tahun atas kasus pembunuhan. Dan berita tentang kasus ini pun tersebar luas ke seluruh penjuru Jepang, yang mana Kenji dicap sebagai seorang kriminal yang sangat berpengaruh di waktu itu. Waktu pun berlalu 14 tahun kemudian, di mana Kenji sudah selesai dengan hukumannya. Dia dijemput oleh Nakamura dan langsung dibawa untuk menemui Shibasaki. Banyak hal yang udah berubah selama 14 tahun dia di penjara. Shibasaki juga terlihat makin tua dan juga makin lemah. Tapi Kenji tetap hormat layaknya ayah dan anak. Malamnya mereka mengadakan perayaan kecil untuk merayakan kebebasan Kenji. Tapi di tengah perayaan itu, Shibasaki memilih pergi untuk beristirahat. Kenji yang kebingungan diberitahu oleh Nakamura bahwa Shibasaki menderita tumor otak dan sudah divonis kronis oleh dokter. Di sini Kenji juga menanyakan tentang eksistensi Yakuza dengan wilayah-wilayahnya. Dan faktanya adalah kelompok ini tidak sedang pada masa jayanya seperti dulu. Karena kelompok Yakuza ini sudah tidak diterima oleh masyarakat semenjak kasus 14 tahun lalu. Setelah dari perayaan itu, Kenji mendatangi kedai milik Aiko, yang kebetulan Hosono juga sedang berada di restoran tersebut. Mereka berdua akhirnya lepas kangen dengan cara makan bersama. Di sini Hosono memberitahu Kenji bahwa dirinya ini udah keluar dari Yakuza. Selain karena kehidupan sosial di Jepang yang telah berubah, hal ini dilakukan karena dia ingin hidup normal. Kenji nggak mempermasalahkan hal tersebut guys. Justru dia bertanya ke Hosono tentang keberadaan Yuka saat ini. Tapi belum sempat menjawab, Hosono terlihat buru-buru meninggalkan Kenji di sana. Kenji yang ngerasa aneh dengan sikap sahabatnya ini pun dijelaskan bahwa Hosono ini nggak ingin keberadaannya bersama Kenji diketahui orang lain. Karena itu akan berpengaruh ke kehidupannya sekarang. Dia nggak mau ngerusak kehidupannya sekarang karena butuh waktu 5 tahun agar dia bisa merasakan hidup normal dan diterima kembali di masyarakat.
Ya, boleh dibilang masyarakat Jepang pada saat ini begitu menolak keberadaan Yakuza. Semua orang yang berhubungan dengan Yakuza bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Anggota Yakuza yang dulu terkenal dengan bergelimang harta, kini harus kerja keras untuk bertahan hidup. Tak lama setelah Hosono pergi, datanglah seorang pria remaja berambut putih yang mana itu adalah Tsubasa, anak dari Aiko, sang pemilik restoran. Kenji nggak nyangka bocah yang selama ini digendong-gendong Aiko udah tumbuh besar menjadi pria dewasa. Habis ngobrol-ngobrol bentar di restoran itu, Kenji dan Tsubasa memutuskan buat jalan-jalan. Di sini Tsubasa membawa Kenji ke sebuah bar, yang ternyata bar ini dalam perlindungan Tsubasa dan kawan-kawannya. Kenji melihat Tsubasa seperti halnya dia pada waktu masih muda dulu tuh. Tapi bedanya Tsubasa tidak terikat dengan kelompok manapun. Di sini Tsubasa juga ngasih tahu ke Kenji bahwa Nakamura rela menjual narkoba demi bertahannya kelompok Yakuza. Kenji akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Shibasaki. Tapi Nakamura bilang bahwa Shibasaki belum bisa ditemuin. Di sini dia juga dibikin bingung nih ketika Nakamura minta patungan kepada setiap anggota untuk menanggung biaya pengobatan Shibasaki. Dia berpikir separah itukah keuangan Yakuza, ya kan? Akhirnya untuk membuktikan perkataan Tsubasa waktu itu, Kenji meminta Nakamura untuk mengajaknya jika ingin melakukan pekerjaan. Setelah itu mereka berdua siap untuk melakukan pekerjaan, yang mana di sini ucapan Tsubasa ternyata benar. Nakamura menjual narkoba dalam pekerjaannya ini. Kenji yang marah pun sempat adu pukul dengan Nakamura. Tapi Nakamura menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan Yakuza untuk bertahan hidup di tengah kehidupan sosial Jepang saat ini. Kenji pun akhirnya mulai bisa mengerti alasan Nakamura yang rela melakukan ini demi keluarga Yakuza bertahan hidup. Keesokan harinya, tiba-tiba Kenji mendapat telepon dari Hosono yang bilang kalau Yuka pujaan hatinya ini bekerja di balai kota. Kenji pun langsung menuju tempat yang dimaksud Hosono. Setelah menunggu beberapa saat, Kenji pun akhirnya bertemu kembali dengan Yuka. Tapi kalau dilihat dari raut mukanya nih, Yuka ini seolah-olah nggak mengharapkan kembalinya Kenji. Kenji yang ngiranya Yuka ini udah punya suami pun dijelaskan yang pada intinya sama seperti yang Hosono sampaikan tuh. Dia ingin hidup tenang dengan anak perempuannya yang berumur 14 tahun. Yang mana itu adalah anak dari Kenji. Yuka juga mengembalikan uang yang Kenji berikan waktu itu. Dari pertemuan itu, Kenji yang sedih dengan penolakan Yuka kembali menemui Shibasaki yang sedang sekarat di rumah sakit. Di akhir-akhir nafasnya, Shibasaki menyuruh Kenji yang udah dianggap seperti anaknya ini untuk meninggalkan Yakuza dan menjalani masa depannya selanjutnya seperti orang-orang normal pada umumnya. Ya, pada intinya Yakuza ini nggak bisa lagi memberikan harapan apapun kepada Kenji. Akhirnya Kenji memutuskan untuk mematuhi perintah Shibasaki. Dia kini resmi keluar dari organisasi Yakuza. Setelah resmi keluar, Kenji kembali menemui Yuka dan memberitahukan hal ini. Meskipun berat, Yuka akhirnya memberikan kesempatan Kenji untuk berubah. Yuka juga memilih untuk menutup identitas asli Kenji kepada anaknya yang bernama Aya. Hubungan mereka pun mulai terjalin di antara mereka. Kenji juga sering mengantar Aya pergi ke sekolah. Ya, walaupun Aya belum tahu kalau Kenji ini adalah ayah kandungnya. Di sisi lain, Tsubasa yang kini namanya semakin besar di kalangan gangster-gangster pun diundang oleh Kato ke rumahnya. Kato yang mengira Tsubasa bagian dari Yakuza berniat mengajak Tsubasa untuk bekerja sama. Tapi dengan santai Tsubasa menolak ajakan itu. Di sini Kato mencoba menakut-nakuti Tsubasa nih agar berhati-hati karena masa kejayaan Yakuza udah habis. Kato berharap nasibnya Tsubasa nggak seperti ayahnya yang mati akibat perkelahian. Mendengar nama ayahnya disebut-sebut, Tsubasa jadi penasaran siapa yang udah ngebunuh ayahnya itu. Kato lalu memberitahu Tsubasa bahwa orang yang udah ngebunuh ayahnya ini adalah kepala polisi yang juga telah menangkap Kenji. Setelah tahu, Tsubasa beranjak pergi dari sana dan mempertegas penolakannya dengan bilang bahwa dirinya bukanlah Yakuza. Balik lagi ke Kenji yang mulai kehidupan barunya, dia berhasil mendapat pekerjaan di sebuah industri limbah pembangunan berkat bantuan Hosono. Di tengah makan siang, salah seorang teman kerja mereka meminta foto mereka berdua. Tapi sialnya, teman ini mengupload foto tersebut dengan caption yang memperjelas bahwa mereka berdua adalah mantan Yakuza. Jelas akibatnya foto mereka viral dan menjadi topik di negara Jepang. Selain dikeluarkan dari tempat kerjanya, hal ini juga berimbas kepada Yuka dan Aya.
Yuka dikeluarkan dari tempat kerjanya dan Aya juga dikeluarkan dari sekolahnya. Diperparah, mereka juga diusir dari tempat tinggal mereka. Malam harinya Kenji berusaha meminta maaf kepada Yuka. Tapi Yuka kali ini gak bisa nerima Kenji lagi. Dia meminta Kenji buat pergi jauh-jauh dari kehidupan dia dan anaknya. Dengan perasaan campur aduk, dia ninggalin Yuka dan pergi ke restoran Aiko. Di sini Kenji ketemu lagi sama Tsubasa. Tsubasa bilang kalau dirinya ini udah tahu pelaku yang ngebunuh ayahnya dan berniat untuk balas dendam. Mendengar hal ini, Kenji justru memeluk Tsubasa dan berpesan supaya nggak melakukan hal itu. Kenji juga bilang bahwa tugasnya Tsubasa ini hanya untuk menjaga ibunya. Didorong jiwa muda yang berapi-api, Tsubasa mengabaikan perintah Kenji. Dia bersama gerombolannya pergi ke tempat pembunuh ayahnya itu berada. Tapi ternyata tempat itu sudah hancur berantakan dan sudah ada banyak polisi juga di sana. Tsubasa yang memaksa masuk akhirnya tersadar bahwa Kenji sudah mendahulinya untuk membalaskan dendamnya. Di malam yang sama, Shibasaki juga menghembuskan napas terakhirnya. Kenji yang merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi akhirnya memutuskan untuk merenung di pinggir pantai. Tapi tiba-tiba aja datanglah Hosono yang langsung menikam dirinya. Sambil menangis, Hosono bilang bahwa penderitaan dia dan anggota Yakuza lainnya adalah akibat dari perbuatan Kenji 14 tahun lalu. Mendengar kekecewaan sahabatnya ini, Kenji hanya bisa meminta maaf sambil menangis. Kenji yang tertusuk pun jatuh ke air dan akhirnya dia tewas. Selang beberapa waktu, Tsubasa mendatangi tempat tersebut dan memberikan penghormatan terakhir kepada sosok Kenji yang udah dianggap seperti guru kehidupannya. Dia juga berjanji mematuhi perintah Kenji untuk melindungi Aiko ibunya. Tapi saat akan pergi dari tempat itu, terlihat Aya yang juga akhirnya tahu bahwa Kenji adalah ayah kandungnya. Aya bertanya apa Tsubasa ini mengenal sosok ayahnya di masa lalu. Tsubasa yang baru sadar bahwa Aya adalah anaknya Kenji akhirnya berbalik dan berniat menceritakan semuanya kepada Aya. Dan film pun berakhir. Itulah akhir dari cerita film Yakuza and the Family. Film yang menceritakan sisi lain kehidupan seorang anggota Yakuza. Semoga kalian suka sama konten kita kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Upil Zombie pamit. Ciao.